antar budaya seringkali dibayangkan sebagai kisah romantis yang indah. Namun, realitasnya menyatukan dua kepala dari negara berbeda-beda berarti membentur dinding perbedaan yang sangat tebal, teman-teman. Mulai dari kendala bahasa, perbedaan pola pikir sosial-kultural, hingga kebiasaan kecil urusan dapur. Hubungan lintas negara kandas karena ego budaya masing-masing yang enggan mengalah. Namun, pasangan Indonesia-Korea, yaitu Kim Family, justru berhasil mendobrak stigma rumit tersebut, teman-teman. Selama bertahun-tahun, mereka tampil sebagai role model keluarga yang harmonis dan minim konflik besar. Bagaimana sih rahasia komunikasi di balik layar mereka? Mari yuk ikut aku untuk bedah secara ilmiah lewat kacamata communication accommodation theory atau teori akomodasi komunikasi. Nah, sebelum kita melihat buktinya pada Kimba Family, kita perlu banget nih teman-teman memahami dulu apa sih teori akomodasi komunikasi itu. Makanya aku mau ngajak kalian untuk dengerin penjelasan aku biar kalian tahu juga teori ini tuh apa sih. Nah, teori yang digagas oleh seorang ahli sosial linguistik bernama Howard Gills pada tahun 1970-an ini menjelaskan fenomena psikologis yang sangat menarik. Di sini tuh Gills menyebutkan bahwa saat dua orang dari latar belakang berbeda berinteraksi, mereka tuh pasti akan secara sadar maupun tidak sadar tuh pasti menyesuaikan, mengubah atau mengakomodasi gaya komunikasi mereka agar interaksi berjalan lancar, teman-teman. Nah, menurut Gills di sini tuh ada dua jalan utama yang bisa diambil oleh seseorang, teman-teman. Pertama adalah konvergensi. Di sini tuh dimana proses kita menghadapi perilaku komunikasi kita seperti logat, pilihan kata, hingga bahasa tubuh agar menjadi mirip dengan lawan bicara. Tujuannya adalah mengurangi jarak sosial, kayak membangun empati dan menunjukkan rasa hormat. Sebaliknya nih teman-teman, jalan keduanya itu adalah divergensi. Ini adalah kondisi di mana seseorang justru sengaja mempertahankan atau bahkan mempertegas gaya komunikasi aslinya. Biasanya divergensi terjadi karena seseorang tuh ingin menonjolkan identitas kelompoknya, merasa kayak budayanya lebih superior, kayak lebih paham segalanya, atau sengaja ingin menjaga jarak sosial dengan lawan bicaranya. Nah, sekarang mari kita bedah nih bukti pertama pada Kimba Family, yaitu konvergensi bahasa. Dalam ranah linguistik nih teman-teman, konvergensi terjadi jika ada motivasi emosional yang kuat untuk saling disukai dan dipahami. Nah, ahli-ahli di sini menerapkan dominasi satu bahasa dalam rumah. Apa Jay dan Mama Gina memilih untuk bergerak saling mendekati ke titik tengah. Kita bisa melihat nih bagaimana APJ belajar Indonesia dengan sangat giat. Konvergensi APJ itu juga bukan cuma sekedar tahu arti kata, tapi itu sudah mencapai tahap memahami konteks budaya, logat Sunda hingga umur lokal Indonesia, teman-teman. Ia bisa berbicara menggunakan ekspresi khas secara natural. Nah, di sisi lain istrinya Mama Gina melakukan hal yang sama juga, teman-teman. Beliau di sini menguasai bahasa Korea yang tingkat mahir, bahkan fasih menggunakan ragam bahasa hormat atau kayak John Fitmel saat berinteraksi dengan mertua maupun saat berbelanja di pasar tradisional Korea. Nah, akomodasi dua arah yang setara ini akhirnya lah menciptakan ekosistem bilingual yang seimbang di rumah tangga mereka. Hebatnya konfirmasi ini tuh diwariskan secara alami kepada tiga anak mereka, yang bisa beralih bahasa secara fleksibel tanpa kehilangan identitas budaya salah satunya. Menariknya nih teman-teman, akomodasi komunikasi dalam teori Gills tidak terbatas pada bahasa verbal saja, melainkan menambahkan kerana non-verbal, teman-teman, seperti gaya hidup dan kebiasaan budaya sehari-hari. Bukti kedua yang paling nyata bisa kita temukan di meja makan mereka melalui konvergensi budaya. Kita sering banget melihat di vlog mereka bagaimana sih APJ dengan sangat lahap menikmati kuliner Indonesia yang terkenal pedas dan penuh rempah itu, seperti sambal cobek atau makanan Sunda lainnya. APJ malah bahkan tuh mengadopsi kebiasaan makan menggunakan tangan langsung lah, teman-teman. Dia udah mulai belajar menggunakan tangan langsung tanpa ambil pakai sendok, teman-teman.
Nah, disinilah juga bentuk akomodasi nonverbal yang nyata teman-teman. Di sini tuh merupakan ego demi kenyamanan bersama. Sebaliknya, Mama Gina secara totalitas juga beradaptasi dengan tradisi sosial kultural di Korea teman-teman. Contohnya saat momen Gimjang, yaitu tradisi membuat kimchi dalam skala besar bersama keluarga besar di Koreanya teman-teman. Mama Gina juga menempatkan dirinya secara sempurna dalam struktur sosial keluarga Korea teman-teman, kayak menghormati hierarki dan menerapkan tata krama setempat tanpa merasa terpaksa. Disinilah perbedaan budaya tidak mereka jadikan tembok pemisah teman-teman, justru melainkan menjadikan ruang kompromi untuk melahirkan identitas baru yang unik. Namun, apa yang membuat hubungan mereka begitu kokoh sebenarnya adalah kemampuan mereka untuk secara konsisten menolak divergensi itu teman-teman. Dalam banyaknya studi kasus pernikahan antar budaya, konflik yang sangat fatal tuh pasti dipicu oleh sikap divergensi teman-teman, di mana salah satu pihak bersikap kaku, mau beradaptasi, dan merasa budaya itu lebih superior. Misalnya, jika pihak suami memaksakan budaya patriarki Korea yang kaku, atau jika pihak istri itu menuntut kenyamanan budaya asalnya secara egois. Nah, malah Kibal Family sadar menangani hal tersebut melalui video kayak mereka teman-teman. Kita bisa melihat bahwa ketika benturan pola pikir akibat perbedaan negara asal terjadi, mereka tidak saling menarik diri, tidak berjarak, dan tidak yang mendominasi. Mereka malah menyelesaikan lewat negosiasi dan komunikasi yang setara. Nah, kesimpulannya teman-teman, Kimball Family membuktikan bahwa akomodasi komunikasi dalam hubungan antar budaya bukanlah pengorbanan sepihak yang melelahkan teman-teman, melainkan sebuah investasi dua arah yang indah. Ketika kita memilih untuk berkonvergensi dan meruntuhkan ego, perbedaan tidak lagi memisahkan, melainkan memperkaya warna kehidupan kita. Saya Kaila Alifa Putri Mursida, terima kasih telah menonton video penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang belibet. Jangan lupa untuk di like, dan sampai jumpa di analisis teori komunikasi berikutnya. Annyeong. 안녕하세요.